Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan cerita bermakna. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan beberapa cerita ya. Tentu saja cerita ini mengandung suatu makna atau filsafat atau moral yang baik ya. Cerita pertama berjudul Alat di Tangan Tuhan. Suatu ketika, peralatan-peralatan tukang kayu mengadakan rapat. Saudara Martil bertindak sebagai pemimpin rapat, tetapi sidang memberitahukan kepadanya agar ia meninggalkan tempat itu karena dia terlalu berisik. Martil menjawab, "Kalau saya meninggalkan tukang kayu, maka saudara Scrooge harus mengikuti aku. Kamu sekalian harus memutar dan memutarnya berkali-kali sebelum kamu dapat menyuruhnya pergi kemanapun kamu kehendaki." "Baik, saya akan pergi," kata Scrooge. "Tetapi nanti saudara Ketam juga harus meninggalkan tempat ini. Semua pekerjaannya hanya di permukaan, tidak ada kedalaman pada dirinya." Menanggapi pernyataan ini, saudara Ketam berkata, "Baik, kalau begitu, saudara Penggaris, engkau harus meninggalkan tempat ini juga, karena engkau selalu mengukur masyarakat ini seolah-olah hanya engkaulah yang benar." Saudara Penggaris mengeluh melawan saudara Kertas Pasir, katanya. "Ia juga harus meninggalkan tempat ini karena ia bertindak terlalu kasar. Ia selalu menjengkelkan hati orang." Di tengah-tengah perdebatan yang semakin memanas itu, masuklah tukang kayu. Ia mengenakan baju kerjanya dan memasuki tempat kerja. Satu demi satu dipergunakannya, martil, skru, ketam, penggaris, dan kertas pasir, atau amplas ya ini ya. Ketika hari kerja telah usai, ia telah menyelesaikan sebuah mimbar untuk dijadikan tempat mewartakan sabda Allah. Tulisan atau cerita ini adalah tulisan dari William Barclay ya. Seperti itu ceritanya. Kita lanjutkan cerita selanjutnya. Oh ya, sebelum dilanjutkan, kita lihat ya moral cerita ini ya. Kita tidak bisa menyalahkan atau melihat segala sesuatu dari sisi kita ya. Kadang-kadang kesannya sesuatu itu buruk menurut kita, tetapi itu ada manfaatnya ya. Oke, baiklah, kita lanjut cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini sama, tulisan William Barclay. Judulnya adalah Penilaian Tergesa-gesa. Suatu hari, kami, sekelompok anak-anak, menerbangkan layang-layang di sebuah tempat terbuka di kota. Layang-layang saya menukik ke kebun yang dikelilingi pagar yang tinggi. Saya telah mendengar segala macam cerita yang mengerikan tentang orang tua renta yang tinggal di sebuah rumah besar di balik pagar itu. Mereka mengatakan bahwa jika ia menangkap anak-anak di pekarangannya, ia akan menyiksa mereka, kemudian mengunci mereka di dalam sebuah gua. Walaupun telah mendengar semuanya itu, saya memutuskan untuk melompati pagar dan mengambil layang-layang itu. Maka teman-temanku membantu saya memanjati tembok pagar itu. Saya meloncat masuk, berlari ke arah semak-semak tempat layang-layangku tersangkut. Tiba-tiba berdiri di sana seorang tua memegang sebuah sabit rumput dan memandang ke layang-layangku. Saya sangat ketakutan, ingin berbalik dan lari, tetapi ia mungkin akan segera menyusul saya. Akan tetapi, ketakutan saya itu tiba-tiba menghilang. Tak kala ia berjalan begitu perlahan mendekati saya, dan dengan suara yang sangat halus berkata, "Nak, jangan takut, saya tidak akan menyakitimu." Ia membiarkan saya mengambil layang-layang saya, bahkan menemani saya ke pintu gerbang. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Jangan cemas, jika terjadi lagi seperti itu, bunyikan saja bel di pintu gerbang." Ia mengelus-elus kepala saya dan membiarkan saya pergi. Ia sangat ramah. Ia sama sekali tidak seperti yang diceritakan kepada kami. Ya, ini moral ceritanya, kadang-kadang kita tuh mendengar sesuatu tuh dari orang lain ya, yang belum tentu benar ya. Kecuali kita sudah lihat dan rasakan dan cek sendiri seperti apa. Baiklah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini juga masih karya William Barclay ya, berjudul Kebaikan Mengubah Orang Lain.
Bajingan itu berdiri dalam bayang-bayang berhadapan dengan tokoh seorang nyonya yang sudah tua. Ia sedang menghafal setiap gerakan wanita itu. Ketika ia mengunci, ia selalu mengapi tas uangnya di lengan kiri. Suatu sore, ketika wanita itu sedang menuju mobilnya, bajingan itu mendayung sepedanya cepat-cepat, menjamret tas wanita itu, kemudian melaju ke tempat yang gelap dan bersembunyi di balik semak-semak dalam taman. Segala sesuatu berjalan dengan sesuai dengan rencananya. Pada sore yang lain, wanita itu ada di sana lagi, mengunci pintunya dalam kegelapan. Bajingan itu mendayung lagi sepedanya dalam kegelapan dan melaju tanpa menghidupkan lampunya. Ketika ia berusaha menggapai tas uang nyonya itu, roda depan sepedanya menabrak sebuah batu. Karet pegangan sepeda terlepas dari tangkainya. Bajingan itu pun jatuh tersungkur. Kepalanya membentur semen, dan ia tidak sadarkan diri. Nyonya itu berteriak, "Apa yang terjadi denganmu, nak? Apakah engkau gila bersepeda di malam hari tanpa lampu?" Ketika siuman, ia mendengar suara wanita itu berkata, "Ya Tuhan, engkau berlumuran darah." Kemudian ia membuka tokonya dan menuntunnya masuk. Ada benjolan besar di kepalanya, dan sebagian kulitnya terkelupas. "Sebaiknya kita ke dokter saja untuk memastikan keadaanmu," kata nyonya itu. Kemudian ia memberikan tas hitamnya kepadanya dan berkata, "Ini, peganglah tas ini agar saya dapat mengunci kembali pintunya." Lelaki bajingan itu berdiri di situ, dengan semua uang berada di tangannya. Sebenarnya ia dapat melarikan diri dan membawa kabur tas itu, tetapi ia tidak melakukannya. Ia berdiri di sana, tidak bergeser sedikit pun. Hari berikutnya, nyonya tua itu memberikan kepadanya tugas mengantar barang-barang grosir dan mengambil barang-barang pesanan wanita tua itu. Hasilnya, sekarang nyonya itu mempunyai seorang anak lelaki yang diasuhnya dengan penuh keibuan. Sungguh, jalan-jalan yang mengantar kepada persahabatan sering nampak aneh. Yang ini luar biasa ya, cerita bagaimana kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan ya. Baiklah, itu tadi 3 buah cerita untuk episode ini. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.